Satu lagi, untuk dapat menggunakan aplikasi ini, karena ada beberapa rumus yang harus saya rubah, ini minimal Bapak Ibu guru harus menggunakan Microsoft Office yang versi tahun 2019. 2016 sudah tidak bisa, karena ada beberapa rumus Excel yang tidak kompatibel dengan Excel yang 2016. Harus menggunakan Excel yang versi minimal 2019. Dan sementara ini saya kunci. Nah, ini saya kunci, tidak bisa dirubah. Kalau jenengan misalnya memang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan nanti isi tautan di deskripsi. Saya siapkan linknya. Nanti jenengan isi dan serta isi identitas itu Google Form jenengan jenengan isi, kemudian nanti setelah saya terima responnya, aplikasi akan saya kirimkan ke email jenengan. Tujuannya apa? Saya hanya ingin tahu berapa banyak kawan-kawan guru yang menggunakan aplikasi dari saya ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbah Honi, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini pada video ini Mbah Honi akan berbagi aplikasi rapor implementasi kurikulum Merdeka untuk yang semester 2. Kita buka aplikasinya. Secara garis besar itu masih hampir sama dengan aplikasi yang semester 1. Namun ada beberapa perubahan. Perubahannya seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Ini halaman utama. Seperti biasa, silahkan nanti diisi, kemudian diisi, ini diisi, dan setelah itu klik login. Langkah pertama, klik pilihan mata pelajaran. Bedanya dengan semester yang sebelumnya, di sini untuk list mata pelajaran tidak saya kunci, ya. Ini sengaja saya buka karena di aplikasi kemarin banyak request dari kawan-kawan guru di SMP, kawan-kawan guru di SMA ataupun SMK. Untuk ini bisa dibuka karena mata pelajarannya berbeda, ya, dengan yang sekolah dasar. Ini silahkan nanti diisi sesuai dengan mata pelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Setelah itu, ini petunjuknya yang warna kuning. Isikan list mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ini langkah 1 tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, tentukan pilihan dan urutan mapel yang akan muncul pada rapor. Jadi dari sini nanti silahkan jenengan pilih di sini, urutkan mata pelajaran yang ini, urut ini nanti yang akan muncul di dalam rapor. Kembali lagi ke menu utama, masuk ke data sekolah. Data sekolah ini silahkan diisi kolom yang berwarna putih, ya, diisi secara manual. Untuk kelasnya ini juga diisi manual, fasenya diisi manual, semester juga diisi manual. Untuk deskripsi menggunakan, karena di PPA sudah jelas, kita boleh menggunakan capaian pembelajaran, boleh menggunakan tujuan pembelajaran, dan boleh juga menggunakan lingkup materi. Ini sebagai contoh saya menggunakan tujuan pembelajaran. Kembali ke menu utama, masukkan data siswa dari Dapodiknya. Ini tinggal copy paste. Silahkan Bapak Ibu minta data peserta didik dari operator sekolah, kemudian di sort berdasarkan kelasnya, kemudian copy paste di sini. Ingat, paste-nya harus menggunakan paste atau paste value, ya. Kenapa? Nanti misalnya jenengan nanti di paste biasa, itu bisa jadi setelah di paste tidak bisa diedit lagi,
ya. Jadi ikuti petunjuk, wajib gunakan paste value. Kembali ke menu utama. Nah, lengkapi data impor dari Dapodik. Isikan alamat secara manual pada kolom berwarna putih. Ya, ini sebagai contoh sudah saya isi seperti ini ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya, yang warna kuning ini sudah tidak bisa dirubah. Ini dikunci. Ya, ini juga jelas sudah ada petunjuknya. Selanjutnya kembali ke menu utama kembali. Setelah lengkapi data siswa, kita masuk ke input KKTP. Dalam KKTP ini, KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di aplikasi saya ini menggunakan penentuan KKTP menggunakan rentang nilai ya. Bagaimana menentukan rentang nilai ini silahkan pelajari sendiri, nggak mungkin saya jelaskan dalam video ini ya. Kemudian awalan deskripsi ini juga silahkan dirubah sesuai kondisi ya. Boleh dirubah sesuai kebijaksanaan guru ya. Jika di rentang ini awalan deskripsinya nanti akan muncul seperti ini ya, dan seterusnya. Masih sama, belum berubah dari semester sebelumnya. Kembali ke menu utama. Setelah KKTP kita lanjut. Jadi pengerjaannya harus urut ya. Input tujuan pembelajaran. Nah, ini. Pahami di sini dulu. Tujuan pembelajaran masing-masing sekolah, masing-masing satuan pendidikan itu bisa berbeda ya. Jadi ini saya hanya contoh. Terus jangan menyalahkan saya, kok tujuan pembelajarannya seperti itu, beda dengan sekolah saya. Iya beda. Yang sama hanya capaian pembelajarannya ya. Jadi dari kementerian sudah menetapkan capaian pembelajaran, sekolah silahkan uraikan sendiri tujuan pembelajaran per fasenya ya. Secara ini jelas, tinggal diisikan copy paste saja di sini kalau memang punya TP ATP di sekolah masing-masing. Ya. Ada pertanyaan ini untuk pendidikan agama biasanya. Untuk pendidikan agama ini kan ada beberapa sekolah yang dalam satu kelas ada yang berbeda agama. Ini saya ambil contoh, misalnya ini ya. Saya menginputkan tujuan pembelajaran agama Islam di TP1 sampai dengan TP5. Kemudian TP6 sampai dengan TP8 ini tujuan pembelajaran agama Kristen. Dan TP9 sampai TP11 Katolik, sampai 12 Katolik, 13 sampai 15 Hindu. Ini contohnya jika dalam satu sekolah banyak siswa yang berbeda agama. Yang lain masih sama, tinggal copy paste saja sampai pelajaran terakhir ya. Jadi nanti disesuaikan saja sesuai. Sebelum menulis tujuan pembelajaran ini, sesuaikan dulu dengan di atasnya yang berwarna kuning, sesuaikan dengan mapelnya, jangan sampai salah kamar. Nanti kalau salah kamar, deskripsinya pasti juga nyasar ya. Kembali ke menu utama. Input tujuan pembelajaran selesai, masuk ke input nilai sumatif. Ini juga dikerjakan semuanya ya. Yang kosong berarti ini tadi ketika kita mengurutkan nomor mapel hanya 9 mapel. Mulai pendidikan agama Islam. Ini contoh. Tadi siswa saya misalnya siswa pertama agama Islam. Agama Islam TP-nya di 1 sampai 5. Jadi saya menginputnya hanya di TP 1 sampai 5. Kemudian siswa kedua saya beragama Kristen. Agama Kristen tadi itu TP-nya di di TP nomor berapa agama Kristen, kita lihat. TP 6 sampai dengan TP 8. Berarti saya harus mengisi di sini TP 6 sampai dengan TP 8. Ini misalnya nilainya ini. Ya, ini hanya contoh. Ya. Misalnya terus siswa ketiga saya beragama Katolik.
Ini saya hapus, berarti Katolik tadi di TP, lihat Katolik. Katolik itu di TP nomor 9 sampai dengan TP nomor 12. Berarti kita harus mengisi TP 9 sampai 12 Katolik. Siswa ketiga dari 9 sampai dengan 13 kita isi, misalkan 60, kemudian 50, kemudian 90, misalnya kemudian 80. Ya. Ini misalnya jika terjadi beda agama. Jadi siswa pertama beragama Islam, siswa kedua beragama Kristen, dan siswa ketiga beragama Katolik. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh yang mungkin ada perbedaannya di sini ya untuk pendidikan agama. Kemudian yang lain lakukan hal yang sama, pendidikan Pancasila. Karena tadi di input TP saya hanya misalnya saya hanya masukkan TP 1 sampai 5, berarti yang saya input nilainya adalah yang ada TP-nya. Berarti TP 6 dan seterusnya ini jangan di input nilainya. Ya. Begitu. Ya, seperti ini. Ini hanya contoh. Lakukan hal yang sama sampai dengan mata pelajaran terakhir tembang Jawa. Ya, ini sudah saya input. Ini hanya contoh. Setelah input nilai sumatif selesai, masuk ke ekstrakurikuler. Ini juga sama. Saya hanya menyediakan 3 jenis ekstrakurikuler. Kegiatannya, predikatnya, dan keterangan. Keterangan ini silahkan Bapak Ibu guru kembangkan sendiri. Kembali ke menu utama lagi, masuk ke absensi dan catatan wali kelas. Ini yang agak sedikit berbeda. Ini absensi selama 1 semester silahkan ditulis ya. Yang misalnya masuk semua jangan di strip, tapi ditulis angka 0. Ya. Berbeda dengan semester 1, di semester 2 ini kemarin saya sudah download dari Erapor, itu muncul catatan wali kelas. Jadi di semester 2 ini saya tambahkan catatan wali kelas ya. Catatan wali kelas ini sifatnya adalah catatan saran atau catatan proses selama pembelajaran 1 semester. Bebas. Ini hanya contoh saya membuatnya seperti ini, tak samakan semua. Kemudian di kolom ini ada kenaikan kelas. Silakan kalau naik ditulis naik, kalau tidak naik ditulis tidak naik. Ini saya ambil contohnya kan siswa kelas 1. Kalau dia tidak naik, berarti kelas yang barunya kelas 1. Ini ditulis manual. Kalau ini misalnya naik, tinggal pilih aja naik. Berarti kalau naik, kelas yang baru adalah kelas 2. Begitu ya, sudah jelas. Oke, lanjut ke menu utama. Ekstrakurikuler selesai, absensi dan catatan wali kelas selesai. Ini hanya cek saja jika memang TP-nya ada yang keliru, tinggal ubah mapelnya di sini. Oke ya, otomatis berubah. Lanjut ke sini, kemudian lihat rekap. Ini rekap hanya untuk memastikan bahwa ini yang nantinya akan nge-link ke rapor, bahwa kolom-kolom nilai ini sudah terisi semua. Sudah. Oke. Hanya lihat saja, tidak boleh dirubah, hanya untuk memantau kalau ada yang kurang. Kembali ke menu utama, kemudian lihat atau cetak leger. Ini berarti tadi, ini kenapa muncul nilainya 50 di TP 10 sampai 14 ya. Kita coba cek. 10 sampai 14 enggak ada mapelnya, tapi mungkin di sumatifnya saya input nilainya 10 sampai 14. Kita hapus saja dulu. Kembali input nilai sumatif mapel ke 10. Oh ya, ini jangan input tapi ditulis, makanya muncul. Ini hapus saja. Mata pelajaran 10, 11 kita juga hapus karena kita tidak ada mata pelajaran ke 11. Mata pelajaran ke 12 ini juga kita hapus. Nanti yang di legernya pasti hilang. Hapus, hapusnya keliru.
Oke, kita mana sih delete. Nah ini. Oke, ini kembali lagi 12 sudah dihapus, sekarang 13 masih muncul, hapus saja. Kemudian kembali lagi 14 dihapus juga, hapus saja. Nanti kalau nggak dihapus di lagernya muncul. 15 sudah hilang. Kembali ke menu utama, kita lihat kembali di lager. Oke, udah hilang nilainya ya. Ini sudah menjumlah dan rankingnya. Ranking tidak perlu dicantumkan di rapor, hanya untuk pegangan guru saja ya ini. Oke, silahkan kalau mau di preview hasilnya nanti akan seperti ini ya. Kalau mau dicetak langsung print out ya. Kemudian masuk ke menu utama kembali, lihat dan cetak lager sudah. Cover rapor ini masih sama. Kalau semester 2 biasanya ini ada yang dicetak, ada yang tidak, tergantung satuan pendidikan masing-masing. Kalau di satuan pendidikan saya, di sekolah saya hanya cetak di rapor sumatif, hanya ini saja. Nah, ini yang membedakan aplikasi yang semester 2 dengan yang semester 1 kemarin. Bedanya di mana? Jadi sebelum kita print out, misalnya ini siswa pertama ya, kedua tadi, terus ketiga. Nah, ini biar nanti jarak antar kolomnya tidak terlalu jauh seperti ini ya. Jarak kolom ini kan terlalu jauh. Nah, jarak baris. Kita klik run auto fit dulu. Ya, otomatis akan naik ya. Ini misalnya kembali lagi ke siswa pertama. Nggak cukup karena deskripsinya banyak, run auto fit, otomatis dia lebar. Ya. Sebelum cetak, kita preview dulu misalnya. Oh, hasilnya rapi banget. Ya, hasilnya keren. Kemudian ini sudah saya kasih catatan kaki kelas 1, namanya siapa, nomor induknya berapa, ini NISN-nya, ini halamannya. Kita coba lihat halaman 2. Oke, rapi banget. Kemudian halaman 3 juga clear, dan halaman 4 ya muncul. Nah, sudah ada keputusan. Oke, terus satu lagi yang perlu saya jelaskan. Dalam semester 1 kemarin itu di capaian kompetensi, saya hanya mencantumkan kompetensi dari nilai tertinggi dan kompetensi dari nilai terendah. Sementara pada aplikasi rapor yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbud itu dalam setiap mata pelajaran untuk capaian kompetensi disiapkan 2 baris. Baris atas untuk capaian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang sudah tercapai. Jadi semua TP yang sudah tercapai berdasarkan KTP, deskripsi TP-nya akan muncul di sini. Yang belum tercapai akan muncul di baris di bawahnya ya. Menunjukkan penguasaan yang baik. Ini perlu penguatan dan seterusnya. Ada yang perlu bimbingan. Jadi kalau dulu deskripsi hanya diambil nilai tertinggi dari tujuan pembelajaran, ini dalam satu rentang nilai semua saya munculkan ya, atas masukan dari kawan-kawan dan Ibu Fasil dari program sekolah penggerak, itu sebaiknya dimasukkan semua TP-nya. Oke, hasilnya keren ya. Ketika misalnya ada contoh seperti ini tadi, ini bahasa Inggris. Siswa ini berarti bahasa Inggris semua tujuan pembelajarannya tercapai. Kok bisa? Iya, karena yang perlu bimbingan tidak ada sama sekali ya. Begitu juga sebaliknya, misalnya yang atas kosong dan yang bawah ada deskripsinya, berarti siswa tersebut dalam mapel ini dia tidak tercapai ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajarannya. Sampai sini jelas ya. Kemudian oke, masalah rapor saya kira nggak ada pertanyaan ya. Selanjutnya ini sudah selesai, nggak penting tergantung dengan hasil capaian.
Ini yang biasanya kalau saya lampirkan di buku induk. Ini juga perlakuannya sama. Ini contohnya ini ya. Mata pelajaran cuma 9 ya, padahal ini masih kosong. Untuk menghilangkan kosong ini, jenengan tinggal klik saja run autofit otomatis ya. Ganti orang, run autofit. Ganti orang, run autofit. Cetak dan seterusnya. Oke, petunjuknya gak usah saya buka. Nah, ini yang baru. Ini untuk memudahkan, saya sediakan template nilai untuk ekspor ke Airaport. Ini saya buka. Format import nilai. Silahkan pilih mapelnya, kemudian copy kolom nilai, capaian kompetensi yang tercapai dan capaian kompetensi yang perlu peningkatan. Ini ya. Ini sudah template yang ini saya persiskan, saya sesuaikan dengan template yang saya download dari Airaport. Ini saya juga tak coba buka dulu ya. Kemarin saya sudah download ini template nilai Airaport. Nah ini bentar. Nah ini contoh saya download kemarin template untuk upload nilai bahasa Indonesia kelas 4. Ini contoh kelas 4, padahal ya saya buatnya kelas 1. Kita ubah kelas 1 aja, nggak bingung. Kelas 1 mapel bahasa Indonesia. Kita tinggal setelah download seperti ini, kita tinggal ambil dari aplikasi, kemudian kita pilih mapelnya karena tadi yang diminta mapel bahasa Indonesia. Jadi nanti lakukan hal yang sama untuk semua mapel bahasa Indonesia ya. Nilainya ini sampai dengan capaian ini di copy sampai bawah, sampai sini. Copy, Ctrl C, kemudian di paste atau di paste di formnya atau templatenya. Paste-nya tidak boleh asal paste karena dia rumus. Kalau asal paste munculnya seperti rumusnya ikut. Jadi paste-nya itu menggunakan paste value pakainya ini. Nah, jadi yang muncul nanti teksnya, bukan rumusnya. Seperti itu ya, jelas. Setelah itu kemudian simpan. Lokasi penyimpanan di mana, silahkan jenengan upload di Airaport. Ya, ini aplikasi yang semester 2. Ya, satu lagi, untuk dapat menggunakan aplikasi ini karena ada beberapa rumus yang harus saya rubah. Ini minimal Bapak Ibu guru harus menggunakan Microsoft Office yang versi tahun 2019. 2016 sudah tidak bisa karena ada beberapa rumus Excel yang tidak kompatibel dengan Excel yang 2016. Harus menggunakan Excel yang versi minimal 2019. Kemarin saya juga update dari 2016 ke 2019 ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa ya. Termasuk untuk cara enable jika ada security warning juga masih sama. Ada petunjuk dalam video, nanti tak sertakan di deskripsi. Dan sementara ini saya kunci. Nah, ini saya kunci, tidak bisa dirubah. Kalau jenengan misalnya memang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan nanti isi tautan di deskripsi, saya siapkan linknya. Nanti jenengan isi dan serta isi identitas itu Google Form jenengan jenengan isi, kemudian nanti setelah saya terima responnya, aplikasi akan saya kirimkan ke email jenengan. Tujuannya apa? Saya hanya ingin tahu berapa banyak kawan-kawan guru yang menggunakan aplikasi dari saya ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi yang semester 2 ini, semoga bisa membantu. Untuk aplikasi P5 sedang dalam proses, semoga minggu ini bisa selesai. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silahkan hubungi saya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat panjenengan semua.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.